Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kita dalam presentasi mata kuliah manajemen UMKM dengan materi bisnis model Canvas pada Batik Sekar Jati by Ririn. Namun sebelum itu, kenalin nama saya, Imelda Larasati, dengan NIM 2261149, dan rekan-rekan saya ada. Saya Monica Aulia Prasasti dengan NIM 2261162. Saya Devi Intansari dengan NIM 2261167. Dan saya Vina Indah Lestari dengan NIM 2261180. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model Canvas Batik Sekar Jati by Ririn. Tapi teman-teman tahu tidak apa itu bisnis model Canvas? Jadi bisnis model Canvas adalah sebuah alat strategis yang visual dan sederhana, digunakan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan model bisnis. Berikut adalah bisnis model Canvas by Ririn. Yang pertama ada Key Partners Batik Sekar Jati, ada penjahit, memanfaatkan aplikasi e-katalog atau LKPP untuk menjangkau konsumsi dari kalangan pemerintah. Berpartisipasi dalam pameran dan event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan produk lokal. Terus mengembangkan motif batik Sekar Jati dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional, namun dengan sentuhan modern yang sesuai dengan tren pasar. Memastikan kualitas produk yang konsisten dan prima, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang prima dan program loyalitas. Yang kedua ada Key Activities, yaitu mengembangkan motif baru yang berdasarkan oleh keinginan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada Key Resources. Ada pengrajin dengan keterampilan tinggi dalam membatik, baik secara tradisional maupun modern. Penggunaan bahan baku alami seperti kain katun berkualitas tinggi dan pewarna alami. Pendaftaran hak cipta atau merek dagang dapat melindungi kekayaan intelektual dan mencegah pemalsuan produk. Selanjutnya ada Value Proposition dari Batik Sekar Jati by Ririn, mencakup beberapa hal. Yang pertama pada Batik Sekar Jati by Ririn, melayani custom motif sesuai dengan permintaan pelanggan. Jika pelanggan memiliki model motif batik tertentu, Batik Sekar Jati akan membuat desain sesuai pesanan. Pemesanan motif batik biasanya ada di batik cap, printing, dan kombinasi. Selain itu, di Batik Sekar Jati by Ririn memiliki desain motif yang eksklusif, di mana pelanggan akan mendapatkan motif yang hanya ada satu jenis saja pada batik tulis. Penggunaan pewarna alami yang ramah lingkungan juga menjadi value proposition pada Batik Sekar Jati by Ririn. Corak khas daerah yang ditonjolkan adalah motif ringin contong yang menjadi ikon dari kota Jombang. Selanjutnya ada Customer Relationship, komunitas, self-service, menerapkan feedback, sosial media, Instagram, WA. Pada Batik Sekar Jati by Ririn, cara berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen dibangun melalui komunitas, self-service, atau pelayanan pribadi, juga dari sosial media melalui Instagram dan WA, dan juga menerapkan feedback pada pelanggan. Yang selanjutnya ada channels. UMKM Batik Sekar Jati menjual produknya secara langsung pada konsumen akhir. Promosi menggunakan sosial media dan website. Pemberian edukasi Batik Sekar Jati biasanya disampaikan dengan bekerja sama pada pemerintahan. Dari penyampaian edukasi tersebut, media-media lokal ikut memberitakan mengenai UMKM Batik Sekar Jati. Nah, untuk selanjutnya ada Customer Segments. UMKM Batik Sekar Jati membagi customer segment berdasarkan pada tingkat ekonomi dan letak geografis. Dilihat dari letak geografisnya, customer segment ini terdiri dari orang-orang yang berada pada Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Pada Batik Sekar Jati customer segment dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat menengah ke bawah, tingkat menengah ke atas. Selanjutnya ada struktur biaya UMKM batik umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu biaya bahan baku yang terdiri dari kain mori lilin pewarna alami atau sintetis, alat tulis canting.
bahan kimia untuk fiksasi warna, biaya tenaga kerja seperti upah pengrajin, upah pembantu tunjangan jika ada. Biaya overhead meliputi sewa tempat produksi listrik, air peralatan produksi, canting, wajan, kompor, delemen saus, pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor transportasi, dan ada biaya pemasaran, promosi, pameran, dan lemila. Yang terakhir ada revenue streams, pemasukan UMKM Batik Sekar Jati didapat dari penjualan batik tulisnya. Itu saja presentasi BMC kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.